Saya ini kan orang dari kafir, jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Pak, Protestan dari Stuttgart bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Bethel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pentakosta, dia dananya dari Bethel, Pinkestrak, Nederland, kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat ada yang almarhum namanya yang suka-suka ke gereja itu, tapi udah disiksa sekarang, dikubur. Tetap masuk surga tapi benjol-benjol, Nurkolis Majid. Itu orang-orang yang suka-suka bergaul dengan kafir, yang suka-suka puji kafir. Nah, ini yang tantang Ustadz Somad ini. Memang dia ceramah bukan di dalam masjid, dia ceramah di dalam gereja. Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kafir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu. Gaji yang sangat besar dari Jerman saya tinggalkan, fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, lengkap. Kemana-mana, pentofel, pakai sepatu, jas, all England, semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 75.000. Nggak apa-apa, bangga saya, bangga. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai? Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini kain pintu dari mana? Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah. Yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu pun saya pakai. Bukan karena umat Islam yang berbisik di telinga saya, kalau tidak masuk Islam kau masuk neraka. Enggak. Karena di Kristen juga meyakini surga itu, masuk surga itu hanya percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, itu dasar pengakuan kuat sekali orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengucapkan Allah tanpa lam tasjid, jadi dia mengucapkan Allah, dia pukul rata secara versi Yus Badudu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayatnya masih saya hafal. Jadi orang Kristen itu mendasarkan pengetahuan keselamatan mereka terhadap ketuhanan pada diri manusia Yesus. Dan tidak mudah merobohkan benteng itu. Sama dengan orang bilang begini, ada satu waktu saya di masjid, ada mualaf yang memberikan kesaksian. Enggak usah Pak, masuk angin saya nanti. Biar aja bagus kalau berkeringat. Ada seorang mualaf di masjid di Jakarta. Saya kebetulan mampir sholat. Saya lihat ada mualaf memberikan tausiah di masjid. Testimoni. Dia berikan kesaksian dan dia katakan, saya masuk Islam karena saya tidak percaya dengan argumen Yesus yang disalib. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Itu yang membuat saya masuk Islam. Ini argumen ini kalau ketemu pendeta-pendeta yang kaliber, ini argumen masih bisa dibalik oleh pendeta. Dan saya sekolah barang itu sampai doktor. Kalau ada orang Islam bertanya kepada pendeta, kenapa kalau dia Tuhan dia tergantung di kayu salib? Pendeta kaliber kalau dia memang hebat dia akan jawab, yang kami umat Kristen imani bukan ketuhanan yang ada pada manusia Yesus, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Jadi argumen itu masih bisa dibantah oleh orang-orang kafir di luar sana, oleh orang Kristen. Bahkan sampai kita umat Islam ini setuju. Asumsi kita kalau Isa itu adalah Yesus. Begitu kan Pak Ustadz? Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Agama Yahudi adalah Taurat kitabnya, agama Kristen Injil. Ini yang melekat dalam pengetahuan kita.
Makanya pemerintah yang tidak mengerti ilmu teologi, bahkan ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tidak memahami ilmu teologi, baik teologi Islam maupun teologi Kristen, dia mengatakan bahwa agama Kristen, Hindu, agama Kristen, Yahudi, dan Islam adalah agama samawi. Ini kalau munafik dengan munafik sudah bertemu, habis. Umat jadi sesat. Katanya, ada 3 agama yang bersumber dari Ibrahim. Kebetulan kita ini masih dalam posisi, kalau nggak salah sekarang ini tanggal 28 Zulhijjah. Jadi masih dalam posisi teladan daripada kesempurnaan tauhid, napaktilas dasar pondasi keimanan tauhid Ibrahim. Bahkan dia berdakwah di depan umat seluruh masyarakat Indonesia. Ustadz yang terkenal mengatakan 3 agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Yang pertama katanya Kristen, yang kedua Yahudi, yang ketiga Islam. Nah, ini orang-orang yang buta teologi. Dia katakan 3 agama yang bersumber dari Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi kitabnya Taurat, Kristen kitabnya Injil, Islam kitabnya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu beda dengan Injil, Al-Quran itu beda dengan Taurat. Sekarang tinggal timbul pertanyaan, bahkan di YouTube ada debat mu'alaf dan murtadin. Satu bukan ahli Islam, satu juga bukan ahli Kristen. Jadi mereka berdebat saling mengungguli agama mereka. Ini bukan debat dialog teologis, tapi ini dialog apologetik. Orang mengatakan Zakir Naik adalah seorang kristolog. Zakir Naik bukan kristolog. Zakir Naik adalah seorang apologet. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan, bukan eksklus. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan di atas keyakinan orang lain, itu yang disebut dengan ilmu apologetika. Jadi kalau Zakir Naik bukan kristolog, karena Zakir Naik tidak pernah menempuh pendidikan teologi Kristen. Jadi tidak cocok kalau disebut sebagai seorang kristolog. Kutipan-kutipan ayat yang dari Bible diambil oleh Zakir Naik, dibandingkan dengan Bible, dengan Quran, Holy Quran, lalu dia padukan, dia lihat perbedaan yang begitu jauh antara langit dan bumi. Nah, ini bukan kristolog, ini perbandingan. Kalau di Kristen disebut dengan sola scripture, bahwa kebenaran itu bermula dari teori. Nah, kalau di Islam disebut dengan apokalipsis atau wahyu. Dibuktikan di antara kedua kitab ini, eksegesi, etika, logika, estetika. Ini saya agak menjelaskan ilmiah sedikit. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana konsumsi orang Muhammadiyah. Mengukur benarnya suatu agama itu tidak berdasarkan pada asumsi atau keyakinan yang melekat pada seseorang. Tingkat fanatisme. Oh, saya fanatis beragama Kristen. Kenapa kau fanatis? Karena dari silsilah keturunan saya memang Kristen, dan saya fanatis terhadap agama Kristen. Fanatis boleh fanatis. Ada istilah kita di Indonesia, jangan fanatis buta, fanatis tapi luas. Beberapa hari ini kan saya ceramah. Saya mengatakan saya siap mati di jalan Allah. Karena melihat situasi politiknya begini, memang harus ada ustadz yang berani berhadapan dengan kematian. Itu bukan asumsi. Bukan asumsi. Karena sudah membaca banyak sekali janji-janji di dalam Al-Quran. Dan sudah terbukti berdasarkan apa? Fakta historik. Ini yang disebut dengan ilmu eksegesi, etika, logika, estetika. Mengukur salah dan benarnya suatu agama harus melandaskan pada pengakuan eksegesi. Benar tidaknya suatu agama bukan dari perasaan, bukan dari asumsi. Sama dengan orang masuk Islam. Dia masuk Islam bukan karena dia bermimpi, bukan. Dijelaskan begitu jelas oleh Allah, laqad ansalna ayatin
mubainatin. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Barulah wallahu yahdi ma yasha'u ila siratim mustaqim. Barulah setelah paham dengan ayati mubainatin, ayat yang diturunkan dijelaskan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jadi perpaduan antara strata tingkatan-tingkatan keilmuan inilah yang mendorong jiwa manusia yakin berdasarkan apa? Fakta. Begini, kalau terlalu berat saya sederhanakan. Semua argumen-argumen teori Bible Kristen tidak pernah ada footnote, tidak pernah ada catatan kaki. Kalau di Islam lengkap. Mengapa ayat ini turun? Karena pada waktu itu terjadi sebuah perkara historik, terjadi suatu peristiwa sejarah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi orang masuk Islam nggak sembarang. Orang masuk Islam ibarat seseorang diwisudahkan pada tingkat strata 1. Jadi kalau ada orang masuk Islam tanya, mana, bukan tesis Pak, mana skripsi? Mana skripsimu, mana argumenmu sehingga kau yakin dengan Islam? Oh enggak, saya masuk Islam karena tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya gagah. Ini kalau saya dengar, tambah lagi Abu Nawas di dalam Islam. Tapi kalau dia mengatakan saya masuk Islam bukan karena rayuan, karena memang nggak ada orang masuk Islam itu dirayu. Semua muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk di benua Amerika, di benua Eropa, bahkan di Indonesia, kompetensinya, keilmuannya di atas rata-rata. Mereka masuk Islam karena keilmuan yang mereka pelajari, kompetensi spesialisasi ilmu yang mereka tempuh dan mereka miliki. Ternyata mereka lihat di dalam Al-Quran, oh ada. Nah, ini bagian daripada logika. Bukan logika manusia. Benar tidaknya suatu agama bergantung kepada logika kitab suci. Apakah betul Bible itu adalah Injil? Apakah betul kitab suci Yahudi adalah Taurat? Barulah kita pulang, comeback to histories. Kita kembali kepada sejarah, melihat ke belakang. Apakah betul kitab sucinya orang Yahudi adalah Taurat? Apakah betul kitab sucinya orang Kristen adalah Injil? Itu yang kita kejar. Di mana peristiwa Injil terjadi? Di mana peristiwa Taurat terjadi? Jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Taurat itu adalah buku seperti ini. Dan jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Injil itu kitab, karena menyebut kitab identik dengan buku. Salah. Sampai para arkeolog, ahli sejarah, mereka sudah mencari masuk ke dalam gua Qumran, tempat ditemukannya manuskrip, naskah-naskah, hingga sampai hari ini yang disebut dengan The Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Ustaz tahu nggak mengapa menggunakan kata laut mati? Saya 4 tahun lebih belajar di Yerusalem, Seberot, mencari tahu dalam program studi doktoral, magister, dan doktoral. Saya dengan dosen pembimbing saya namanya Profesor Dr. Willy Loloang. Konon beliau mati di Manado. Orang Manado berdarah Belanda. Dosen pembimbing saya. Kami menyusuri sampai ke pinggiran Sungai Yarden. Kami masuk sampai ke pinggiran Koptik. 100 mil sebelah utara dari Yerusalem, Mesir. Kami datangi, kami cari tahu di mana gospel, the gospel, di mana Injil. Kata orang Yahudi, disimpan di dalam laut mati. Tahu laut mati? Kita lempar sesuatu benda di atas laut mati, benda yang berat, atau manusia yang tidak bisa berenang, kita lempar di tengah laut mati, orang tidak akan tenggelam, karena kadar garamnya tinggi. Kata Yahudi,
Injil itu disimpan di dalam dasar laut? Apa betul itu? Kata profesor saya, dosen bimbing saya, jangankan kita orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Harus sistematis. Karena ustadz-ustadz, orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta di luar sana, mereka menganggap kitab yang mereka pegang itu the gospel, Injil. Ambil kitab suci Kristen, lihat di depannya kalau ada Injil. Kalau kita cetakan Quran, ditulis Holy Quran. Quran ditulis Holy Quran. Wahyu, footnote-nya. Begitu kita buka ayat-ayatnya, ada footnote di bawah, catatan kaki. Membenarkan sebuah perkara historik, membenarkan sebuah sejarah. No history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah maka tidak ada ilmu, tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran. No history, no truth. Tidak ada sejarah, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, dan tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Percaturan logika di atas kemampuan logika. Tersusunlah kata membentuk kalimat menjadi alinea menjadi bab menjadi sebuah kitab yang kita sebut sekarang buku. Tapi dulu bukan buku. Taurat itu dalam kebenaran sejarah, Taurat itu adalah dua loh batu yang kembar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Musa di bukit Tursina. Musa, aku berikan kepadamu Taurat ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum julmatani. Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran wa nurul Ramadan wa ma zulmatani ya Rabbi julmatul qabri wal yaumal kiamati. Jadi ketika Allah berikan Taurat kepada Musa di gunung Tursina, bukit Tursina, Allah nubuahkan, Allah berfirman, Allah katakan dari semak-semak. Karena hanya dua nabi yang face to face dengan pencipta, hanya dua nabi yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah berikan Taurat nih Musa Taurat, dua loh batu kembar, 5 and 5, yang disebut dalam studi teologi Kristen the 10 commandments. 10 perintah Tuhan kepada Bani Biadab, Bani Israel. Saya tidak hubungkan Israel dengan Yahudi yang sekarang, karena Yahudi yang ada saat ini gennya sama dengan orang Arab. Yahudi yang ada sekarang ini itu asimilasi antara Arabian dan Romawi. Yahudi yang ada sekarang ini bukan asli keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim yang asli siang malam berdiam di Mekah. Namun walaupun demikian, para ahli termasuk Landsteiner, seorang Yahudi yang ahli golongan darah. Memang Yahudi ini kelebihannya apa? Hampir 12% piala Nobel di dunia, baik dalam ilmu matematika, fisika. Hanya garis lurus utara ke timur, utara ke barat, selatan ke timur ke barat, selatan ke utara. Orang bisa menginjak kaki di bulan. Itu teori Yahudi. Albert Einstein. Nah, Landsteiner ini adalah ahli golongan darah. Kalau tidak ada Yahudi, kita nggak tahu mana bapak kita, mana ibu kita. Ilmu genetik. Tidak ada silsilah yang identik dengan Yahudi dan Kristen. Kalau kita bicara tentang peristiwa silsilah para nabi. Oh, saya sekolah ke sana dulu, saya mengerti dulu di Israel. Saya lihat bagaimana orang Yahudi beribadah. Orang ada ustadz di Jakarta mengatakan tempat peribadatan Yahudi namanya sinagoge. Ini ustadz saya mau luruskan. Tempat ibadah orang Yahudi bukan sinagoge. Tempat ibadah Yahudi adalah Bet Tepilah. Dewan Parlemen Yahudi namanya Bet Knesset. Rumah-rumah studi Yahudi namanya Bet Hamidras. Kalau kita Hamidras itu adalah madrasah, sekolah. Sama dengan Yahudi, memiliki banyak sinonimisasi dalam sebuah kosakata.
Coba ya, kita umat Islam mengucapkan La ilaha illallah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad, esa, tunggal, satu. Bagaimana dengan agama Yahudi? Agama Yahudi namanya Yudaisme. Ikrar, kredo, pengakuan, syahadat mereka menyebutkan Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ehad, ahad, sama. Pernah dengar Perdana Menteri Ehud Olmert? Ehud itu diidentikan kepada manusia yang dilahirkan anak sematawayang. Orang Yahudi kalau punya anak satu namanya Ehud. Setelah Benyamin Netanyahu, baru ada Perdana Menteri Ishak Rabin. Setelah dibunuh pengawal pribadinya Benyamin Netanyahu, kemudian Ehud Olmert. Anak tunggal, anak satu-satunya. Nah, kalau kita merujuk pada rentetan sejarah ini, ketika Allah berikan Taurat kepada Musa, lalu Allah katakan, wahai Musa, ini atau itu ummata Muhammadin. Dengar wahai listening, kata Allah, dengar saya, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Maka Musa bertanya, Manur aini ya Rabbi, Manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nuruh Ramadan. Wa ma julmatani ya Rabbi, dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamat. Ketika Allah berfirman kepada Musa tentang umat Muhammadin, tentang datangnya umat Muhammad, apakah Rasulullah sudah ada sebagai nabi pada waktu itu? Jangankan nabi, lahir pun belum. Supaya lebih dekat pemahaman ini secara teologis, kalau debat dengan kafir-kafir, makanya saya nggak pernah tanggapi di YouTube itu, Pak, karena jangankan di Indonesia, di dunia ini nggak ada kelas. Saya sekolah di sana dan tahu persis. Kalau Ustadz Somad lama di Maroko, saya lama di bangsa biadab sana. Saya ambil supaya lebih dekat lagi di dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa'id sekolah Isa ibn Maryamah, ya bani Israila, ini Rasulillah ilaikum musadiqalimah baina yadaya minat Taurat wa basisram bi Rasulul ya'ti min badismuhu Ahmad. Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, risalah, informasi tentang datangnya Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW, apakah Rasulullah sudah ada atau belum pada waktu itu? Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, qala ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah. Saya ini, kata Isa, hamba Allah. Allah ataniyal kitab, memberi aku kitab. Give me Bible, give me gospel. Memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, the messengers of prophets, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jokowi berangkat ke Korea Selatan 2 minggu. Waktu Jokowi berada di Korea Selatan, istana negara kosong atau ada Jokowi? Pada waktu dia pergi ke Korea Selatan, berarti istana kosong. Yang dimaksud dengan teologi sungsang, teologi sesat, teologi berbohong, teologi menipu, itu yang dilakukan Kristen. Katanya Tuhan sudah turun dalam bentuk dan rupa Ini saya kasih contoh, jangan jauh-jauh, kopi. Ini kopi dari beberapa campuran, tapi kalau kopi yang sebenarnya bukan ini. Kopi yang sebenarnya itu ada di kebun dan dia punya buah, robusta, arabica dan lain sebagainya. Sesuai dengan para ahli yang akan meneliti. Kopi berarti biji-bijian kopi. Tapi kenapa ini disebut kopi? Sama dengan kita menawarkan orang datang ke rumah kita, orang yang dari Eropa, kita nggak mungkin mengatakan dalam etika bahasa Inggris kan, kalau suruh minum, please drink. Itu bahasa drink, please drink itu kepada anak kecil ataupun kepada hewan.
Tapi kalau ada tamu yang kita hormati, maka kita akan enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your milk. Silakan kau nikmati kopi, silakan kau nikmati teh, silakan kau nikmati, enjoy your flight, nikmati penerbanganmu, fun. Bersenang-senanglah. Dan ketika kopi ini sudah dicampur, sama dengan etika bahasa dalam Bible, dalam kitab. Karena kesulitan mencari data-data historik, kesulitan mencari data sejarah, akhirnya muncul ahli-ahli filsafat pada abad pertengahan. Nabi Isa sudah diangkat kurang lebih 200 tahun. Datang ahli-ahli filsafat, Matius, Markus, Yohanes, yang dipimpin oleh satu ahli filsuf doktor di bidang hukum Romawi, lahir pada tanggal 2 Masehi, menempuh pendidikan filsafat doktoral, bahkan dia pernah 10 tahun di tanah Arab. Dia katanya mengaku mendapat ilham. Dialah yang mengejar semua pengikut Nabi Isa dieksekusi mati tanpa melalui pengadilan Romawi. Dengan cara apa? Disalibkan. 65 sebelum Masehi, Romawi sudah menduduki Urusalim. Romawi sudah menduduki Urusalim, atau orang awam menyebutnya Yerusalem. Jangan saudara berpikir bahwa Ustadz Yahya selama ini nggak pernah menyampaikan. Kalau saya sampaikan berat. Saya nggak mau tuh sampaikan Matius mengatakan begini, itu kan teori bohong semua. Kenapa kita ikuti? Jadi pikiran tolol kita. Makanya bukan teologi, tololo. Bukan teologi, theos and logos. Artinya bahasa Yunaninya theos Tuhan, logos kata-kata firman Allah. Jadi bukan teologi, yang betul adalah tolologia. Saya begini keras, ceramah ke sana kemari, orang Kristen nggak lapor saya ke pengadilan. Coba lapor saya. Baru doktor saya akan muncul. Kalau cuma di masjid kan, nggak usahlah sombong. Banyak orang Islam pintar, lebih pintar saya. Nggak usah. Ini Islam ini datanya akurat. Quran, referensi, hadis, pembenaran Quran. Jadi nggak bisa main-main dalam Islam. Kalau di Kristen omong kosong hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya bikin kok. Palsu semua nih, omong kosong, nggak ada yang betul, palsu. Lapor saja, coba lapor. Orang Kristen lapor. Oh nggak berani lapor. Ahok cuma 1 ayat Al-Maidah, dikurung. Ini ribuan ayat. Bagaimana saya tidak tahu? Saya di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya, Yahya dan teman-teman yang muat. Kacau. Hanya siapa yang murtad dari Islam tuh? Siapa? Iya, sudah dianggap. Jadi argumen dia, Pak, argumen keliru. Jadi rujukan, tolok ukurnya adalah kitab yang palsu, bukan Injil. Kalau Injil berarti dalam silsilah Nabi. Kalau kitab Kristen Injil berarti dalam silsilah Nabi dan dibenarkan oleh rukun iman, rukun Islam. Bukan rukun Islam, rukun iman berarti yang ketiga itu dihapus. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Mengapa nabi dan rasul? Karena jumlah nabi dalam Islam ada 124.000. Di dalamnya termasuk 25 rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Jadi ketika turun silsilah itu, ada yang ke-24 yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tadi As-Saff 61. Nabi Isa yang bernubuah, Nabi Isa yang berinformasi, Nabi Isa yang merisalahkan melalui kata-kata yang difirmankan Allah kepadanya. Karena Isa itu, Isa bin Maryamah, Rohul Lillahi wa Kalimatullah. Isa itu adalah Isa anak Maryam, ditiupkan dari ruh, dan dialah kalimatullah. Datang ke dalam dunia dengan cara yang spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Posisi ini masih sama dengan kafir Kristen. Kristen juga percaya bahwa dia lahir, Maryam mengandung tanpa melalui proses biologis. Masih sama antara Bible dan Quran, masih sama. Tapi ketika dia tumbuh, Kristen Tuhan kan, posisi daripada orang Islam tetap menjadi nabi. Di Bekasi ada di YouTube tuh
Pendeta Advent bertanya kepada Zakir Naik, apakah you percaya Yesus adalah Isa? Kalau saya jadi Zakir Naik sebagai ahli teologi, saya katakan, Yesus your God, and Isa al-Masih my prophet. Selesai persoalan itu. Tapi Zakir Naik agak naik pitam. Kesulitan membedakan antara Yesus dengan Isa. Contoh yang sangat sederhana, secara gamblang, secara simple, logik, dengan logika sederhana. Mengetahui seseorang benar atau tidak, kita kembali kepada sejarah. Studi apa? Antropologi linguistik. Belajar antropologi linguistik, budaya dan bahasa. Bapak tanya, bertemu orang, berkenalan, tinggal di Riau, Bambang. Berkenalan, nama Syahrul. Berkenalan, nama Mulyono. Secara antropologi, Mulyono identik dengan, walaupun ada di Riau. Nah, antara Yesus, Isa, Yesus Mesias dikaji secara historik. Begitu kalau debat teologis. Makanya saya tidak mau tanggapi argumen Kristen terhadap saya, karena saya tahu mentah semua. Saya tidak suka berdebat di atas teori, apalagi teori alegoris. Boleh debat teori, tapi teori historik, sistematis, teologis, dan rasionalis. Baru saya turun debat, dan lawan tanding saya bukan pendeta-pendeta di gereja ini yang dari Amerika sana turun kemari. Bangga ibu bapak, bangga, insya Allah bangga kalau dapat ustadz begini, bangga. Bukan seperti yang lain-lain cuma bicara amplop, ceramah, kalau tidak dikasih amplop meraju. Maaf Pak Ustadz, itu barangkali yang bikin rusak nih ustadz-ustadz punya pikiran. Dia lihat-lihat Ustadz Somad kesana kemari diundang. Makanya tuh di Jawa sana itu antara dukun yang kiai beda-beda tipis. Jamaah juga mau percaya, apalagi ibu-ibu tuh. Suka-suka percaya. Betul Bu? Guntur Bumi panggil Ustadz, Maulana dipanggil Ustadz. Di Makkah Madinah, orang dipanggil Al-Ustadz, Al-Mukarram wal-Muhtaram, doktor ke atas. Indonesia ini terlalu murah, kritis dong. Makanya kenapa saya ceramah di Muhammadiyah begini, polarisasi ceramah saya, argumen ilmiah. Cari tahu kenapa namanya berubah menjadi Yesus, Musa jadi Moses, Ibrahim jadi Abraham. Dalam bahasa asli penyebutan di mana Isa dilahirkan, namanya bukan Yesus, namanya bukan Isa. Di Bethlehem, Bethel, Baitlam, atau kita sebut Bethlehem. Saya tadi menyebut Urusalim adalah Yerusalem. Karena penulisan abjad Ibrani, level Hebreu, dia tidak menggunakan vowel. Semuanya konsonan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Konfresi, Shim, Tong. Kanan ke kiri. Penulisan abjad Ibrani menggunakan konsonan, huruf mati. Kalau kita di Islam, huruf gundul, tak ada baris. Makanya kiai di Jawa pernah heran, saya bisa baca yang gundul. Kok Ustaz tahu baca yang ini? Iya, karena ini sama dengan level Ibrani. Jadi cepat. Ada level Ibrani tanpa baris, dia hanya menggunakan simbol. Nah, bahasa itu, Ustaz, tidak dipakai dalam pergaulan hari-hari orang Yahudi. Karena konsumsi bahasa ibu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bahasa hari-hari bertemu, dia menggunakan speak Arabic. Dia menggunakan bahasa Arab. Yahudi dengan Arab ini periksa gennya sama. Sama, Yahudi Arab ini sama. Jadi kalau dia hajar tuh dia hantam Palestina, itu perang saudara mereka. Ente ngapain di Indonesia ribut mau ke sana bawa parang? Orang sama-sama mereka satu gen dari silsilah Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, ahli kitab, ahli Taurat, pendeta-pendeta, apa yang disebut dulu? Imam, rabi-rabi. Pendeta dalam istilah Yahudi itu rabi. Dia nggak menggunakan, baknya tidak tebal, rabi. Ya, rabi.
Jadi ketika datang di situ, mereka protes. Ada anak muda di Mekah, dari kecil disaksikan oleh Bukhairah. Bukhairah dan Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah, adalah ahli kitab, konon pendeta Yahudi yang mentranslate Taurat ke dalam bahasa Arab. Dulu bukan Arab, Aramik, Aram. Karena dari Palestina itu negeri kelahiran Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah kamu ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Kenapa Ibrahim diperintahkan ke Makkah dan tandus dan gersang? Karena orang Yahudi tidak mau mengakui agama Islam. Yahudi itu suka hura-hura. Yahudi itu nggak mau diatur dengan tata tertib ibadah. Memang dari nenek moyangnya kepala batu. Nah, keturunan asli Ibrahim inilah yang kemudian setelah dia mengembara ke lembah Makkah dan gersang, lahirlah dari silsilah istri keduanya bernama Hajar, atau dalam di Kristen, kitab Kristen disebut dengan Hagar. Habel, anak Nabi Adam. Nuh, Kain disebut dengan kalau kita Qabil dan Habil. Kalau dia Kain dan Habel, itu dalam perjanjian lama, Old Testament. Jadi kami pendeta, saya waktu pendeta dulu menempuh pendidikan di sana, ada studi yang disebut dengan Introduction to the Old Testament, pengantar kepada perjanjian lama. Karena Bible itu dibelah dua perjanjian, Old Testament and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bukan Injil. Sudah terperangkap kita kepada kebodohan, lalu menganggap semua agama sama. Nuril pidato di dalam gereja, buka aja di YouTube. Ini adik-adik yang muda-muda, buka, ada Nuril pidato di dalam gereja. Kiai Gondrong dari Jawa, dia bilang Yahweh alaihim, tidak ada alaihim. Perkumpulan dewa-dewa Yahudi dulu disebut dengan Pantheon, Pantheon, bukan alaihim, Elohim. Dia pikir di Indonesia ini nggak ada ahli sejarah bahasa Ibrani. Ada yang memang ahli dalam bahasa Ibrani. Kalau Ustadz Somad ahli bahasa Arab, kalau bahasa Yahudi sih diserahkan kemari. Alaihim, nggak ada alaihim, tidak ada penulisan vowelnya. Lam, mem, nun, sama. Kita di Hijaiyah juga mem, nun, mim, nun, sama. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, lamet, lam. Kalau kita lam tasjid, lam alif, sama, lamet. Penulisannya hampir sama, abjadnya dari kanan ke kiri. Makanya dulu anak saya baru masuk Islam, pergi ke sekolah, disuruh ibu guru bawa Al-Quran, dia bawa kitab bahasa Ibrani. Ibu guru bilang, ini bukan bahasa Arab. Dia pulang ke rumah, Pak, ibu guru bilang katanya bawa Al-Quran. Kau bawa apa tadi? Bukunya Papa. Itu bukan Al-Quran, itu bahasa Ibrani. Hampir sama. Suruh Nuril belajar ke rumah saya lah, masih ada itu. Naskah, manuskripnya banyak. Sakit hati, karena pikiran berdakwah cuma amplop. Dia lihat Ustadz Somad kesana kemari, cemburu dia. Makanya jadi Ustadz itu jangan pakai amplop lah. Jangan pikir amplop, pikir cerdaskan ini umat, supaya umat bangga dengan Islam. Fanatisnya luas. Ada yang coba, ya argumennya tidak putus. Nah itu. Kalau datang ke sini, batuk pun diatur. Assalamualaikum. Sudah ketahuan manusia-manusia tidak jujur di hadapan jamaah. Yang kita cari ini adalah pengakuan para dai-dai yang jujur. Supaya negara jadi baik, insya Allah Islam makin jaya, baik. Coba kita berkelahi sekarang, diadu domba. Apa yang terjadi di Lombok? Saya dapat WA, apa yang terjadi di Lombok sekarang? Saudara
saudara kita di Lombok dimurtadkan oleh kelompok Kristen, upaya pendangkalan akidah dan upaya Kristen ini. Pemuda hashtag 2019 ganti presiden, lempar-lemparan di bandara Riau. Di Batam juga begitu. Dia bermain di sini, daerah lain dia buat yang lain lagi. Kita sibuk berkelahi, dia sibuk murtadkan saudara-saudara kita yang lagi ditimpa musibah. Musibah ini kenapa Ustaz? Beda dengan yang lain. Tiap hari ada ini, ada musibah. Tiap hari gempa, digoyang terus. Dosa satu orang, dosa satu bajingan. Allah kalau hukum begitu sejarahnya, begitu. Kaum Lut, kaum Uhud, kaum apa Ustaz yang dijatuhkan, apa itu? Kaum Ad dibakar, Nabi Lut, satu kota dibakar, Sodom and Gomorrah. Satu saja perbuatan mereka, satu orang benar berbuat maksiat, satu orang menyimpang dari jalan Allah, yang tahu ilmu menyimpang dari jalan Allah. Ma'asabah bimusibatin illa biidnillah. Masa gempa nggak berhenti? Pagi 5,6, siang 7,2, malam 5,7. Memang dipukul dahsyat luar biasa. Tidak ada interval waktu, tidak ada tenggang waktu, sajar terus oleh Allah. Sampai ini berhenti dengan bergaul dengan Jokowi, maksud Allah kembali ke Prabowo. Tadinya antum sudah di jalur yang benar, rel yang lurus. Kenapa antum menyimpang? Ini Pak Ma'ruf Amin juga, insya Allah nanti lihat aja. Ini bukan main ancam, bukan. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak. Logika sederhana. Bali, orang di siang bolong bermaksiat. Manado, biar siang-siang pendeta naik mimbar minum cap tikus. Maksiat luar biasa, daerah-daerah kafir, orang mabuk, berjudi dan sebagainya. Kenapa Bali di pinggiran pantai nggak dihantam tsunami? Kok kalau di Padang, di Aceh cepat sekali karena mayoritas Muslim. Kenapa Bali kafir semua di sana yang sudah berzina di pinggiran pantai, berbuat cabul, maksiat? Belum datang-datang juga tsunami. Padahal dekatan dengan Lombok, cuma kena anginnya. Apanya yang membuat ini? Orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu akan lebih cepat dihukum, dihisab oleh Allah. Mengerti maksud saya? Jadi di Lombok ini perbuatan siapa? Sederhana. Tuan Guru Bajang kembali kepada Prabowo, redah itu. Kenapa gak diaminkan? Oh, saya paham, berarti masih marah. Maafkanlah. Tapi kalau ulama sudah pelin-pelan begini, innalillahi. Ini baru berhadapan dengan teori dakwah, baru berhadapan dengan isi perut. Belum nanti kata Allah, kau genggam pedang sebagai ustadz, kau maju di depan, bela agama Allah. Lari duluan yang model-model begitu. Kalau saya memang sudah putus urat takut saya. Kenikmatan dunia yang model bagaimana yang saya belum rasa. Hidup yang mewah bagaimana yang saya belum rasa. Orang yang mungkin yang cebong-cebong yang ikut Jokolog ini yang belum rasa mewah, kemewahan barangkali, mau ingin rasa dia. Sama dengan Saifuddin Ibrahim, masuk agama Kristen mungkin tujuannya hanya mau tur ke Amerika. Nggak punya fulus, makanya dengan cara bukan. Kalau jadi pendeta kan enak. Diri di mimbar begini, minggu pagi cuci mata. Karena ibu-ibu yang datang kebaktian di gereja itu kan bajunya seksi. Ada yang pakai baju satu tali, rok shortnya pendek. Pendeta cuci mata dari atas. Kristus sangat mengasihimu. Wah. Tapi kalau di Islam begini ada tirai pembatas. Akhwat, ikhwan. Laki, perempuan. Tadi semua tertutup aurat mengenakan mukena. Menggunakan jilbab, beautiful, cantik. Di Kristen enggak, rok pendek, duduk sama-sama. Istri saya boleh berdekatan dengan istri Pak Ustadz, boleh berdekatan duduk dengan Pak Ustadz.
Ya, istri Pak Ustadz boleh berdekatan dengan laki-laki lain, duduk dalam gereja. Begitu lagunya rock and roll, dia goyang memang. Dia gosok pahanya, nggak apa-apa gosok paha, yang penting umat Kristus. Buset. Itu sudah melangkah kepada studi etika. Nah, begini, jadi kita 4 SKS pagi ini ya. Tinggal dikali Pak Haji, honornya berapa itu? Saya sudah masuk kepada pintu etika. Tadi pintu logika. Jadi tidak ada argumen Taurat dan Injil, karena yang dipegang oleh Yahudi adalah Talmud. Kitab suci orang Yahudi adalah Talmud, bukan Taurat. Agama mereka namanya Yudaisme, identik dengan suku Yahudi. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen bukan Injil, agamanya Kristen, kitabnya New Testament, perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama kutipan, diadopsi dari kitab-kitab Bani Israel, ditampung ke dalam. Makanya silsilah sejarah dalam perjanjian lama tidak dilakukan orang Kristen, termasuk hitan, sunat. Kalau orang Kristen betul-betul percaya kepada Nabi, mereka sunat. Dan setiap tahun mereka merayakan kurban Nabi Ismail. Kristen ini kitabnya penuh ekstremis, sentimen kuat sekali kepada Nabi Muhammad. Memang mereka benci. Makanya Allah katakan yang paling keras, la tazidana asadana si adawata lillazina amanul yahuda wallazina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Itu. Jadi nggak semua juga orang Kristen benci orang Islam, nggak. Banyak juga orang Kristen yang simpati dengan Islam. Contohnya saya, dulu mau masuk Islam di bulan Ramadan tahun 2006. Sebelum saya masuk Islam di bulan Ramadan itu, saya tunggu Ustadz ceramah dari pagar masjid. Parkir mobil saya dengar. Cucilah harta kita, bersihkan harta kita. Tak berpikir, apa harta dibersihkan? Cuci pakai sabun apa? Bersihkan harta kita di bulan Ramadan ini. Zakat. Oh, saya bilang filsafatnya tinggi sekali ini Ustaz. Begitu dia keluar masjid, saya tanya, Ustaz, kuliah filsafat di mana? Oh, ini Pak Pendeta. Iya, saya mau tanya, kamu kuliah filsafat di mana? Dia bilang, enggak, saya di pesantren dulu, bukan kuliah. Pesantren tahfiz Quran. Cuci harta itu maksudnya apa? Cuci harta itu bersihkan harta. Harta itu artinya yang dari jalan yang tidak ikhlas, yang dari jalan yang tidak baik, dibersihkan. Karena ini bulan kesucian, bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Kau bisa datang ke rumah saya? Biar kita dialog. Nggak berani saya ke sana pendeta, ada anjing. Dia nggak berani datang. Ya sudah, kalau nggak berani datang, saya tanya satu saja. Islam itu apa? Islam itu agama, sama dengan saya Islam, Pak Pendeta Kristen, sama kita. Saya bilang, berarti kau Islamnya tidak betul, karena kau menganggap agama kita sama. Berarti kau tidak betul. Ustadz, saya sudah 8 tahun belajar Al-Quran. Saya lari dari Irian dan saya bawa semua Al-Quran. Ada di kamar saya di Toli-Toli itu. Waktu itu di Toli-Toli. Ustadz, agama kamu lebih benar daripada agama saya. Berarti kau tidak betul. Menangis dia, baru dia lari. Dia menangis, dia pergi. Malu barangkali. Besok saya cari dia lagi. Saya tunggu dia. Ternyata bukan ustadz itu. Ustadz lain lagi. Apa istilahnya, tausiah. Sholat berjamaah itu. Taraweh. Tausiah taraweh. Jadi saya masuk Islam, Pak Ustadz, 11 Oktober 2006. Bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Jadi saya masuk Islam di bulan Ramadan. Sahri Ramadana. Saya dengar dari pagar masjid, sudah ustadz lain lagi. Nah, ini agak ke penjelasannya tidak akurat. Artinya cuma penjelasan secara village. Masalah-masalah kampung, masalah-masalah etika, moral, rumah tangga. Saya nggak tertarik, saya pulang. Saya tunggu yang satu ini. Ternyata memang dia SPDI, Sarjana Pendidikan Islam.
Dia datang besok, saya tanya lagi, apa itu Islam? Loh, maaf pendeta, saya mau cepat pulang ini. Jadi nggak direspon saya. Oh, saya bilang kalau begini, saya tidak bisa berharap penjelasan orang. Saya belajar sendiri. Besok, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, saya turun dari mobil. Saya duduk di teras masjid. Dia lagi sholat tarawih. Saya tunggu-tunggu begini. Keluar ibu-ibu, mungkin batal wudhu, dia mau ke toilet. Saya jaga di depan toilet. Assalamualaikum. Dia nggak jawab. Ini Pak Pendeta kan? Iya. Ibu, saya mau tanya dulu. Boleh nggak saya belum masuk Islam, tapi saya masuk ke dalam, ikut sama-sama sujud. Gerakannya saya sudah lihat. Dipegang di, saya bilang begitu. Dipegang di dengkul sini, sujud, ruku. Sudah saya lihat dari tadi, saya sudah tahu gerakannya. Tidak bisa Pak, harus masuk Islam dulu Bapak, disunat. Oh begitu ya? Iya, enggak, sekarang saya mau ikut. Boleh tidak? Nggak jadi. Sholat tarawih waktu itu bubar. Orang yang ada di tol-tol saya menganggap itu gila. Tersebar kabar ada pendeta sudah gila. Nah inilah yang tersebar di masyarakat sampai hari ini. Itu Yahya Waloni, itu pendeta gila, jangan percaya. Nah, saya juga nggak marah karena mengatakan saya gila, orang-orang kalau marah nanti sama-sama jadi apa? Jadi gila. Jadi saya bilang, saya biarin. Istri saya marah-marah sama saya. Gara-gara kau baca-baca Al-Quran, sudah malu kami, kata istri saya. Itu orang-orang di pasar di mana-mana sudah cerita-ceritakan kamu itu masuk masjid. Nanti ketua sinode akan datang ke sini beberapa puluh pendeta. Doakan, taruh tangan di kepala saya. Dalam nama Yesus, keluarlah roh-roh Islam. Sampai hari ini kafir, nggak keluar roh Islam, malah dia lebih kedalam. Oh, berpikir gereja ini umur baru 36 tahun 2006 waktu itu saya. Baru 36 tahun, memang benteng kuatnya generasi gereja yang paling muda. Miliki reputasi, ranking, rektor yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya yang pendetakan pendeta itu. Kalau kehilangan saya, geger gereja, berpikir gereja. Aduh, bagaimana kuliah masuk Islam? Ini mau ganti goblok semua. Jadi jangan ibu, bapak, pada ente, termasuk nih ustad-ustad ini, baru dikasih makan nasi goreng. Tadi-tadinya demo Allahu Akbar di lapangan kepada penista agama, diundang Jokowi makan nasi goreng, keluar jadi cebong. Saya kalau taruh 1 triliun di situ untuk ikut yang bacil, lebih baik mati lapar, mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu pendirian seorang ustadz. Makanya yang dipanggil dari kafir itu biasanya orang-orang yang sudah pintar, orang cerdas, yang sudah nikmat dunia sudah dirasakan. Kenapa? Karena Islam tidak menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Caranya, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Perut ini diisi dengan harta yang halal dari keringat dakwah. Makanya saya tidak suka pakai kipas angin supaya malaikat lihat setiap keringat yang jatuh ini Ustaz akan ditampung oleh malaikat di sana. Hitung sajalah berapa liter sekali. 12 tahun begini terus keringat siang malam ditampung malaikat. Jumpa kita dengan bidadari surga. Di bidadari-bidadari surga, menurut hadis dan Quran, semakin disentuh, semakin mudah. Beda dengan bidadari-bidadari yang di belakang itu semua. Umur 50 tahun sudah keriput, bungkuk, macam-macam lagi, banyak tingkah. Bu, nanti bidadari-bidadari yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis adalah ibu-ibu yang setia di jalan Allah. Amin. Rajin ke majelis ilmu, rajin datang ke majelis taklim, itulah yang akan menjadi bidadari surga. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini masih digantung Pak ya. Saya janji ya Ustadz, November saya akan isi lagi di sini ya. Jadi saya mari menjelaskan tadi secara etika,
estetikanya belum. Insya Allah November umur panjang. Dari tanggal 12 saya sudah ada jadwal di Tembilahan, 13 di masjid yang kemarin Al Husna, 14 nanti di Al Fajar, 15 sudah ada jadwal nanti, 16 17 di sini dengan adiknya Dr. Mustafa Umar. Jadi saya sampai 7 hari sudah ada jadwal di sini. Selama saya berdakwah banyak yang minta. Tanggal 20 sampai 29 saya di Kota Medan. Jadi dari Jakarta saya suami istri akan mendarat pakai mobil pribadi. Insya Allah saya akan cari waktu Ahad jam begini kita mulai. Kalau bisa dari jam 8 pagi atau enggak begini aja lah. Ahad subuh. Sholat subuh, ya. Boleh juga pagi begini tapi agak jam 8. Tadi malam saya dengan Pak Haji agak larut malam pulang. Sudah jam 3 saya mandi dan saya bilang istri, jangan tidur dek. Kalau tidur kecolongan sholat subuh. Ngobrol aja kita, cerita-cerita kita. Ngobrol sambil dengar-dengar TV. Sholat yang di Mekah itu, sholat Isya, kami duduk, pas masuk mandi saya, wudhu, sholat subuh. Dari sholat subuh sudah jam 5 lewat 13 menit. Tolong-tolong mak, naik dulu di punggung. Jadi saya kalau mau tidur nggak pakai alat pijat pak. Suruh naik istri di batang leher sini dengan di punggung tidur. Nah itu. Jadi nggak perlu tukang pijat saya. Nggak perlu ada tukang pijat sana, bini saya. Dengan anak, suruh injak di tulang belakang sini, sudah. Kalau sudah bunyi kerak, tidur. Tadi dia kasih bangun sudah jam 8.40 menit. Cepat-cepat saya mandi, cepat-cepat saya cuci muka, saya langsung ke sini. Kami sudah ditunggu oleh Haji Jepri, sudah ada jamaah di masjid. Nanti kabur Ustaz, insya Allah. Saya dengan isi turun. Nah ini waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti kita akan jumpa di bulan November, umur panjang. Tapi alangkah baiknya ibu bapak, buku inilah yang menjelaskan semua secara ilmiah kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi jamaah nanti yang berminat, silakan nanti di mobil. Ya, ini masjid masih baru di renovasi. Insya Allah nanti dari hasil buku ini 20.000 saya akan sumbangkan untuk pembangunan masjid. Jadi silakan bagi jemaah yang berminat nanti ada di mobil saya sana. Kalau bisa nanti ada panitia yang angkat dusnya di sana. Ada satu dus isinya 50 biji. Panitia nanti beli ke panitia. Jangan di masjid ya, di mobil. Kalau di masjid tidak boleh jualan. Di mobil saya biar panitia yang jualkan ada dus yang di tengah itu Ustaz. Jemaah beli langsung ke panitia. Berapapun yang laku 20.000 untuk pembangunan masjid. Ya saya kira itu ya, 25.000, harganya 95, 25.000 untuk pembangunan masjid. Saya juga mau beramal untuk supaya saya sehat berdakwah. Biar Nuril makin takut sama saya. Munafik-munafik ini kalau nggak diberantas merajalela dia di Indonesia ini. Ya, berantas. Tidak usah berharap pertolongan kepada umat, pertolongan kepada makhluk. Mati dakwah sendiri, mati saja sendiri, nggak usah pakai kelompok. Orang mau kerja, silakan ke kantor, nggak usah diajak berjihad, sendiri berdakwah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.